Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Karena kalau perdata itu ada istilah mediasi. Saya bilang begini, apakah itu perdata atau pidana? Mediasi itu adalah merupakan negosiasi, musyawarah, perundingan, tawar-menawar, dilakukan di meja terbuka. Dan tentu kalau mereka bersepakat, maka yang memutuskan itu adalah mereka. Mereka yang Kemudian ada yang tanya, Pak, kalau gitu nggak perlu pakai pengadilan. Memang nggak perlu pakai untuk perkara itu. Kalau memang mereka sudah sepakat, maka pengadilan nggak perlu. Wah, nggak mungkin. Ya Pak, coba Bapak berpikir secara jernih. Hukum kita sudah mengodol, tidak bisa Pak. Lalu dikatakan, mana lebih tinggi? Putusan pengadilan, hakim, atau kesepakatan? Saya jawab, saya coba tanya dia. Kira-kira menurut Anda mana yang paling tinggi? Ya putusan pengadilan. Inilah bahwa orang-orang pintar itu tidak cukup. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, masyarakat Indonesia, hukum yang tertinggi atau putusan yang tertinggi itu adalah kesepakatan. Ketika mereka sudah bersepakat, maka putusan hakim nggak ada artinya. Ya, jadi kalau ada yang tanya mana lebih tinggi kedudukannya putusan hakim sama kesepakatan, saya selalu mengatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang KUH Perdata, kesepakatan itu adalah putusan yang tertinggi. Karena kenapa? Kesepakatan itu adalah merupakan undang-undang bagi para pihak. Nah, kalau misalnya setelah mereka bersepakat, kemudian salah satu ada yang tidak atau yang mengingkari, saya katakan itu bukan sepakat namanya. Ketika ada kesepakatan, lalu salah satu pihak mengingkari, berarti itu bukan kesepakatan. Lalu apa namanya? Itu tidak sepakat. Makanya kalau kita membuat kesepakatan, bukan hanya sekedar salam-salaman. Bukan. Kami dari Mahkamah Kebenaran, dari Kantor Proteksi Perlindungan Hukum dalam menyelesaikan perkara secara restoratif justice, selalu kita menyelesaikan sampai tuntas hingga ke akar-akarnya. Salah satu misal, ketika mereka tidak bersepakat, maka kita katakan tidak bersepakat. Ketika mereka sudah bersepakat, maka kami akan senantiasa mendukung dan akan terus mendorong bahwa kesepakatan ini tidak hanya terjadi pada saat ini, tapi kesepakatan ini baru bisa dibilang sepakat kalau ini terus berjalan. Jadi besok lusa kalau terjadi ketidaksepakatan, maka bukan antara pihak, tapi mereka yang tidak bersepakat lawannya dengan kami. Untuk itu kepada saudara teman-teman sahabat pengikut setia daripada pengacara Guntur Laremba, saya ingin menyampaikan kepada kita, mari kita bantu negara untuk mengurangi biaya berperkara. Karena sesungguhnya banyak sekali perkara yang sampai ke pengadilan itu mestinya tidak perlu diproses atau diselesaikan melalui pengadilan. Untuk apa? Banyak-banyak persidangan kalau toh ternyata perkara itu menjadi hakimnya tidak terlalu konsen memperhatikan pokok perkara. Kebanyakan saya lihat karena saking banyaknya perkara, hakim itu sudah tidak terlalu mempelajari, mendalami. Sehingga nurani dan logika hukumnya tidak bekerja. Jadi untuk itu usul saya, dengan kita benar-benar mau mempopulerkan namanya pengadilan alternatif dan penyelesaian sengketa di luar daripada pengadilan negara, akan memberikan dampak yang positif. Hakimnya tidak perlu bersidang satu hari harus 10, cukup satu saja perkara atau dua, yang penting dia bisa telaah. Karena hakim itu adalah wasit, juri atas
dalil-dalil dan atas apa yang disampaikan oleh para pihak. Ya, saya ingin mengatakan itu. Karena berdasarkan dari apa yang saya sudah ikuti selama ini, ya, orang-orang menyelesaikan perkara di pengadilan, ya, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata, menang jadi arang, kalah jadi abu. Ujung-ujungnya akan selesai, tapi selesainya ini, ya, itu pasti menguntungkan bagi satu pihak. Pihak lain itu menderita. Nah, melalui dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya ingin memberikan nasihat jujur atau kata-kata apa ini? Kata-kata mulia, kalimat yang mulia. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, kalau memang itu adalah merupakan hak Anda, maka jangan pernah biarkan. Terlebih-lebih kalau adalah milik warisan, sama milik orang tua atau warisan. Jangan karena Anda punya harta yang banyak, lantas warisan yang ditinggalkan orang tua Anda sepelekan. Saya selalu mengatakan bahwa kalau harta saya berikan kepada orang, berarti saya berbuat amal untuk orang lain. Tapi kalau harta orang tua saya biarkan dikuasai orang, itu mungkin saya ikhlas. Tapi orang tua saya yang punya harta itu, dia akan menangis. Jadi saya akan perjuangkan habis-habisan, walaupun itu sekotak. Kalau misalnya itu tanah walaupun cuma 1 kotak, kalau orang tua saya pernah berkeringat, saya akan pertaruhkan segalanya untuk merebut. Ya, dan yang lain-lain, walaupun nilainya kecil, saya rela mengorbankan yang besar. Karena keringat orang tua saya memperoleh itu, mungkin dia atau upaya orang tua saya memperoleh suatu benda, mungkin dengan keringat dan air mata. Kalau saya sia-siakan, maka berdosalah saya. Untuk itu saya himbau kepada Anda yang memang sudah sukses, kebetulan ada harta orang tua yang dirampas atau direbut orang, Anda wajib untuk merebutnya. Tetapi sebaliknya, kepada Anda yang tidak punya hak terhadap barang itu, benda itu, jangan pernah berpikir untuk menguasai milik orang lain. Buat apa kita punya harta banyak, kalau ternyata harta tersebut adalah milik orang lain yang kita akui, yang kita klaim, padahal orang lain itu sudah air mata dengan darah. Sudah darah air mata. Mari, ya, kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, aparatur negara. Ya, aparatur negara itu kan sebetulnya pelayan publik. Apapun jabatan Anda, apapun dinas yang Anda lakukan, apapun bidang pekerjaan Anda, sepanjang Anda mendapatkan gaji dari negara, baik itu secara permanen maupun secara harian, itu gaji dari negara, Anda dibayar adalah merupakan suatu penghargaan dari negara. Penghargaan dari negara atas uang rakyat. Apakah Anda hanya menjadi tukang sapu? Iya, mungkin kelihatannya Anda cuma jadi tukang sapu. Tapi ingat, bayaran Anda itu datang dari negara atau dari daerah. Itu bukan uang dari siapa-siapa, bukan uangnya kepala desa, bukan uangnya Pak Camat, bukan uangnya bupati, wali kota, atau gubernur, maupun menteri dan presiden, bukan. Uang itu adalah APBN ataupun APBD. Ya. Anggaran belanja dari negara itu adalah datang dari uang rakyat. Jadi kita harus bersyukur, Anda harus bersyukur. Semestinya Anda bersyukur karena Anda telah menjadi manusia-manusia terpilih sehingga mendapatkan kesempatan untuk digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Tolong,
Syukuri atas apa yang Anda dapatkan itu. Meskipun sedikit, kalau Anda syukuri pasti berkah. Jangan karena uangnya sedikit, Anda lihat tetangga sebelah itu banyak, lantas Anda iri. Hentikan itu semua. Kata-kata jujur, apa kata-kata orang yang bijak. Rezeki itu sudah dekat. Urus kasus di sini.